Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para kanca sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, alhamdulillah malam ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha mencari ridhonya, terutama bahwa kita mengusahakan sesuatu yang terpenting, yaitu kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Karena seringkali kita itu umumnya kadang-kadang kita itu mengusahakan sesuatu yang sifatnya itu sebentar, tapi lek usaha no tenanan. Sementara kadang-kadang untuk perkara yang lebih penting, lebih jangka waktunya itu lebih lama, itu justru kita mengusahakannya itu saenake atau ndak pate serius. Di antara contohnya ngeten, sing wong umumnya kadang wong sing umumnya pandangan manusia koyok kehidupan kita itu kan ndak lama, paling uripe awake iki wis sekitar 60, 70, 80 dan bekal yang kita kumpulkan untuk kehidupan yang sebentar itu kadang lebih serius daripada bekal yang mestinya kita gunakan untuk selamanya, yaitu kehidupan akhirat yang itu waktunya tidak terbatas. Nah, gampangannya ini, kadang arek sekolah iku lek usahano tenanan, mulai TK, SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3, S-dong niku. Nah, niku lek usahano tenanan, dan itu biasa kebanyakan orientasinya adalah bekal untuk kehidupan di dunia. Nah, kebanyakan ini umumnya orang itu berpikir itu untuk bekal kehidupan ya di dunia ini. Sementara sesuatu yang abadi, yaitu ngaji Quran, ngaji tentang fikih dan seterusnya, yang itu sebenarnya adalah kebutuhan yang abadi, yang pasti akan dibutuhkan oleh semua orang di dunia dan di akhiratnya. Tapi ngono iku biasanya rapat tenanan. Pemane di umumnya di kampung ngono iki engko kelas 6 sibuk les, akhirnya ngajine prai. SMP malah kelas SMP wis ngaji. Bahkan di TPQ niku banyak yang sambat. Wis kelas 6 wis prai, apa wis mulai sering izin, begitu SMP prai. Apalagi SMA. Nah, apalagi SMA itu keseriusan kita untuk mengejar sesuatu yang abadi itu tidak lebih besar daripada keseriusan kita untuk sesuatu yang sifatnya sementara. Nah, itu sebenarnya perlu mindset kita untuk masalah ini itu sebenarnya perlu diperbaiki. Untuk yang abadi itu harusnya ngobrol luwih tenanan. Alhamdulillah Allah masih mengirimkan kita untuk serius dalam bekal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-libas. Bab ini menerangkan tentang pakaian. Tentang pakaian. Ai ma yajuzu lubsuhu wa ma la yajuz. Di sini menerangkan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam masalah pakaian. Al-aslu fi qawlu ta'ala ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Lanjutannya.
Wahai anak Adam, kami telah turunkan untuk kalian pakaian sebagai penutup dari keburukan kalian dan sebagai perhiasan. Lanjutan dari ayat itu, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian terbaik itu adalah ketakwaan. Jadi ketakwaan itu adalah bagian dari pakaian. Nah, kalau yang depan ini adalah libasan yuwari sawatikum, berarti arahnya pada pakaian yang fisik, pakaian yang luar. Dan pakaian yang dalam itu adalah ketakwaan. Nah, jadi ketakwaan itu adalah pakaian. Lah pakaian kenapa kalau itu disebut pakaian? Karena menutup dari keburukan. Kalau pakaian luar itu menutup dari keburukan aurat kita. Kalau pakaian yang takwa itu menutup dari keburukan akhlak kita, keburukan perilaku kita, itu ditutup dengan ketakwaan. Karena orang itu kalau takwa berarti ada kepatuhan menjalankan perintah Allah, tentunya dia akan mengatur hatinya menjadi hati yang baik. Nah, itu berarti juga pakaian. Jadi pakaian takwa itu adalah pakaian dari dalam, dari luar itu adalah libasan yuwari sawatikum, yaitu pakaian yang menutup aurat. Nah, karena di Quran disebutkan semacam itu, maka pakaian itu dalam agama juga dibahas. Ya juzu al-lubsu al-libasu min ayyi syai' ghairu dzahabi wal fiddah wal harir. Jadi semua pakaian itu boleh digunakan asalkan bukan emas, bukan perak, bukan sutra. Fayahrumu lubsuhunna lirijal li ghairi hajah. Untuk laki-laki yang tidak ada kebutuhan untuk itu, maka dilarang atau diharamkan untuk menggunakannya. Karena Nabi pernah bersabda, indama akhadha qit'atan min dhahabin fi yamini wa qit'atan min haririn fi shimalihi. Di suatu saat Kanjeng Nabi itu membawa sepotong emas dan di tangan kanannya, dan sepotong sutra di tangan kirinya. Beliau bersabda demikian, hadza haramun ala dzukuri ummati, ini haram untuk laki-laki dari umatku, khillun li inathihim, dan halal untuk perempuan mereka. Jadi lek wong lanang itu haram, untuk perempuan tidak. Wa yajuzu lis-sabi wal majnun, untuk orang gila dan untuk anak-anak itu boleh. Jadi laki-laki selama belum balik itu boleh menggunakan emas atau perak atau sutra. Nah, ini biasanya wong-wong itu tak delok ya tak jarno jan bener. Mumpung si oleh. Mumpung si oleh, jadi anak cilik lanang digawani gelang, gawani kalung. Soalnya kadang-kadang orang Jawa itu nabungnya di emas saja nih, bener investasi yang tepat itu saja nih. Cuma kadang-kadang repotnya itu hilang. Hilangnya no pasar apa hilang ijol apa lah. Cara nabungnya orang dulu itu dalam bentuk perhiasan. Halatu jawazi lubsi dzahab salatun. Kapan diperbolehkan menggunakan emas? Satu, ketika digunakan untuk gigi. Ketika gigi itu tanggal, maka ditambal dengan emas, itu diperbolehkan sekiranya gigi itu tidak bisa kalau tidak ditambal dengan emas, maka diperbolehkan. Jadi karena ada kebutuhan, gigi itu diganti dengan gigi emas. Dan disebutkan usung gigi emas. Nah, karena memang gini, logam yang paling diterima oleh anggota tubuh itu adalah emas. Biasanya orang itu tidak iritasi ketika kena tembak emas, tapi besi itu biasanya ada masalah. Makanya orang dulu itu biasanya pakai emas. Kalau sekarang terlalu mahal. Jadi anggur gawe, anggur guys. Tiruan gigi sintetis nih. Yang kedua diperbolehkan al-unmulah, unmulatun wahidatun, atau ujung-ujung jari.
Jadi semisal ada salah satu dari ujung jarinya itu terputus, itu juga bisa ditambah dengan emas. Atau al-anfu atau hidung, ketika hidungnya itu terpotong maka diperbolehkan juga menggunakan emas sebagai tambalannya. Bagi sing kula durung tau roh iki. Ono irung tambalan emas iki durung tau roh. Oke, boleh telendi. Yang jelas teknik ada begini berarti juga pernah ada yang menggunakan menempel hidung dengan emas. Sekarang masalah sutra. Kalau masalah sutra itu diperbolehkan digunakan sebagai asiter, sebagai tutup. Di antaranya tutupnya Ka'bah, tutup kuburannya para nabi, dan sebagian ulama menyatakan juga kuburannya orang-orang yang soleh itu boleh ditutup dengan menggunakan sutra. Terus yang kedua al-alaqah. Alaqah itu tali. Tali lil mushafi was sikini was saifi wal khiyatah. Jadi tali yang digunakan untuk talinya mushaf Quran itu, atau untuk talinya pisau, atau talinya pedang, atau untuk menjahit, untuk tali jahit benang. Kalau khiyatah itu pinggiran, untuk minggiri. Yang ketiga al khayt itu benang. Benang itu lis subhah wal miftahi wal mizan. Misalkan untuk tasbih, untuk kunci, jadi benang kayak naleni kunci atau naleni timbangan itu boleh pakai benang sutra. Yang keempat al ghitaq lil qulal wal abarik wal kizan. Semacam nopo tutupnya jam, tutupnya nopo semacam niku diperbolehkan pun. Wa yajuzu lubsu kadzalika darurat. Nah, boleh ketika darurat itu orang laki-laki menggunakan sutra semacam semacam kalau dia itu bermasalah menggunakan kain yang bukan sutra. Misalkan kulit itu kecampuran kulit soge. Nah, kulit soge. Jadi ana wong soge kulite kecampuran kulit larat. Dadi lek gawe emas malah alergi. Iku berarti wong soge kulite larat. Lek wong iki wong melarat kulite soge. Jadi lek gawe kain liyo, kain yang bukan sutra itu gudikan atau bermasalah pada kulitnya, maka itu diperbolehkan orang itu menggunakan sutra. Terus atau tidak ada pakaian lain kecuali hanyalah sutra yang ada, maka juga diperbolehkan untuk menutup auratnya. Masailun fi lubsil harir. Nah, sekarang berkaitan dengan masalah sutra. Ada yang namanya al-qaz, ada namanya ibroisim. Namanya itu jenis-jenis sutra. Nah, sutra ibroisim, kalau yang disebut ibroisim itu mana sajadhu al-duda. Sesuatu yang dihasilkan oleh ulat sutra. Wa kharajat minhu wa ya maitah. Dan itu dikeluarkan ketika ulatnya itu sudah mati. Jadi mati, ditarik, ditokno niki sutra nih. Kalau yang kuz niku yang diambil dari ulat sutra, terus keluar itu dalam keadaan ditenun sendiri oleh ulat ini, mengeluarkan. Itu masih dalam keadaan hidup. Itu kalau kuz, itu jenis-jenisnya sutra. Boleh sutra sihir kan ini beda nih. Lek BHS ini kayak masuk
biasa ini masih sampai 750 kayak kudu sutra nih. Kalau kayak katun nanti ini, sehingga kan lemir rano nih gue, kira-kira nih, kayak opo sutra gak tahu tuh. Juga lek sing rego 2,5 juta lo paling ya, opo sutra nih paling tapi. Nah, bon. Sekarang hukmu thawbi al-murakkab min haririn wa ghairi. Sekarang bagaimana jika kain itu campur antara sutra dan lainnya? Yahillu lubsu illam yazid waznul harir alal akhir. Diperbolehkan menggunakan untuk kain yang bercampur di mana sutranya itu lebih sedikit daripada lainnya. Misalkan sutranya 40%, apa jenenge katonya 60%. Terus hukmut tatrif bil harir. Sekarang menginggiri kain dengan sutra. Wa wa yaj'ala tarafat thawbi hariron. Jadi pinggire, misalkan ini pinggire gini dikai sutra. Di kelambine biasa tapi gini nih sutra di pinggiri. Nah itu fayahillu, itu boleh asalkan tidak terlalu banyak. Nah itu kan tidak terlalu banyak itu nopo kira-kira tidak lebih dari 4 jari. Jadi kira-kira ya tidak lebih dari 4 jari. Jadi misalkan pinggirannya sakmene ngoten sih, itu masih diperbolehkan. Sekarang kalau nopo bordir, nah bordir dengan sutra, yaitu kit'atin min haririn kholisin ala thawbin. Jadi menempatkan semacam sepotong atau menggunakan niki sutra yang murni digunakan untuk membordir niki pakaian. Maka itu diperbolehkan asalkan lebarnya itu tidak lebih dari 4 jari. Lebarnya tidak lebih dari 4 jari dan timbangannya itu tidak lebih berat daripada pakaian itu sendiri. Pun itu menggunakan sutra. Pun sekarang khotam berkaitan dengan cincin. Disunahkan bagi laki-laki itu menggunakan cincin dengan cincin perak selama tidak lebih timbangannya ala qadril adah, tidak terlalu besar. Jadi umumnya orang uniku kepada gede itu diperbolehkan, bahkan sunnah. Wa yusanu ayyakuna fil khinsir lil yadil yumna awil yusra sumal binsir. Jadi sunnahnya itu ali-ali ndek ngene tangan putih niki tangan jentik, tangan tengen utawa jari manis. Jadi lek gawe cincin itu sunnahnya ndek ngene jentik tengen utawa jari manis tengen. Wa ayyakuna qasfuhu dakhilal kaffi. Potongannya itu ada di dalam niki, di dalam epek-epek. Pun wa yahrum at-takhattum bidzahab, haram menggunakan bercincin dengan emas, dan makruh hukumnya menggunakan cincin dari besi. Dilek gawe besi itu malah makruh. Pun sekarang masalah isbal. Isbal niku napa celonone lengsreh niku jenenge isbal. Nah ini termasuk sing awake dhewe beseruh celana cingkrang. Wa wa mujawazatu saubi wal izari, di mana pakaian dan sarungnya, sarung bukan celana. Wa sarawil, sarung, pakaian atau celana yang melewati dari napa niki ka'bain, napa mata kaki, ya, melewati mata kaki. Yaitu hukumnya makruh dan haram apabila ada niatan untuk sombong. Nah, ada niatan sombong itu haram, karena kalau orang dulu itu
termasuk tandanya orang makmur itu pakaiannya panjang. Nanti dulu itu kan pakaian kain itu kan bagi orang dulu kan mahal dan sulit, sehingga orang itu kalau pakaiannya panjang itu tandanya orang kaya. Nah, dulu itu makmur itu kuat beli baju. Kalau sekarang itu enggak. Kadang wong suge suwali cekak nanti nopo kayak sapa iku sing tuwek konglomerat Bob Sadino itu tuku sak pabrike iso tapi suwali bangga kok soal kolor cekak. Nah, kalau ada niatan sombong itu masih cekok, masih dawa bangga haram. Nah, ada niatan sombong kan. Nah, kalau misalkan atau begini, cekak nggih pendek. Tapi dia niat iki lho wong nglakoni agama tenan. Kono iki wis itu juga berarti ada niatan sombong. Itu juga haram hukum. Itu isbat. Jadi yang intinya itu pada keharamannya itu. Keharaman apa? Sombongnya itu. Bila sekarang itu ya enggak. Sekarang itu gini. Sekarang itu kan tidak ada orang pakaiannya panjang itu kan tidak menunjukkan kekayaan. Sekarang kan bukan indikasinya bukan itu. Jadi ya pakai yang paling ketat ya ini makruh. Paling ketat itu hukumnya makruh. Tapi kalau yang panjang tapi ada niatan sombong itu yang haram. Pak panjang nutupi sikile sing gudikan. Nah, ya gak apa-apa. Kan ada hajat tuh. Nutupi sikile sing gudikan ben gak maksudnya ben gak kena kuman. Nah, itu ya enggak masalah. Jadi kan ada hajat. Kemudian berkaitan dengan ini al-imamah. Imamah niku sing diuter-uter nih. Nah niku jenenge imamah. Yusannu lubsuha li sholati wat tajammul. Disunahkan menggunakannya untuk sholat dan untuk tajammul. Tajammul itu biar berhias. Karena ada banyak hadis yang memerintahkannya, dan disunahkan ayat Allah azbatan la tangkusu ala arba'i asobi, dan disunahkan ada rumbai-rumbainya. Jadi le serbana ono iki lho benang iki lho. Ono apa jenenge iki? Iwir-iwir. Oleh biru ki ngene iki. Oh iwir-iwir. Nah. Dan iwir-iwirnya itu la tangkusu an arbaati asabi. Ojo terlalu pendek. Ayyaj'ala laha la tangkusu, tidak kurang dari 4 jari. Jadi rodok dawa iwir-iwirnya. Wala tazitu ala dhira'in, dan jangan lebih dari 1 sakilan. Di ono iwir-iwir. Pun asbah niku mungkin niki nggih, asbah niku kan biasanya kan ono enteke. Nah niku ono ngleweri ngeten iki. Nah ngleweri iku aja kedawan. Paling panjang itu 1 kilan, paling pendek 4 jari. Niku ngleweri imamah niku. Pun fa in zada fala hukmul isbal. Bahkan kalau lebih dari 1 dhira, 1 kilan, maka itu kena hukum isbal. Jadi makruh. Wa yursiluha baina katifaihi au ala yaminihi au ala yasarihi. Terus nanti dikleng srehno niku di iki lho katif niki kene apa entong. Nah, di antara entong iki mburi niki antara entong. Terus wala yukrau labsuha bituril. Terus tidak dimakruhkan menggunakannya meskipun gak ono niki ne. Dimek muter tok ngoten nggih mboten napa-napa. Gak ono sing lembreh niku kena. Pun niku masalah imamah. Lek di napa di Yaman itu
imamah itu biasanya menunjukkan tingkat kealimannya. Untuk mungkin bikinnya kayak profesor, terus itu nanti tumpukannya lebih banyak. Berarti sampai 5 ono sing mek telu, ono sing mek loro. Nek kula mek siji. Siji. Saya kira nggak siji. Imamah itu biasanya umumnya kadang sampai 8 sampai 9. Jadi semakin tinggi, semakin itu biasanya kealimannya atau kedudukan di tingkat pengajarannya itu yang paling tinggi. Niku selesai masalah imamah. Sampun niku kemudian berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Untuk masalah pakaian selesai. Dan pertanyaan mboten? Nggih. Pakaian. Al-Fatihah.